Alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wal wifaqi wa nahana 'anil syafaqi wan nafaqi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina anuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita selalu mengucapkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, sehingga kita semua selaku muslim dapat datang ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di minggu pertama awal bulan Mei 2024 kita masih dalam keadaan sehat, dan juga di minggu terakhir pada bulan Syawal 1445 Hijriah ini. Hari Jumat merupakan hari rayanya umat muslim, sebagaimana umat-umat sebelumnya tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan petunjuk kepada kita, bagi kaum muslimin hari raya merupakan hari Jumat. Kemudian bagi kaum Yahudi hari raya merupakan di hari Sabtu. Kemudian untuk kaum Nasrani hari rayanya berada di hari Minggu. Yang kedua kalinya salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, berkat jerih payah beliau, sehingga kita semua bisa keluar dari zaman yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang terang benderang, yang penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Selaku khotib, saya mengajak kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu bersatu dalam kebaikan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan dalam kebaikan adalah sebuah keindahan yang didambakan setiap insan yang beriman. Karena kesatuan memberikan semua semangat, memberikan rasa aman, memberikan rasa keberanian dan kekuatan, bahkan bersatu dalam berbagai skalanya adalah fitrah. Sebab manusia adalah makhluk sosial, memiliki kecenderungan untuk berbaur dan saling berinteraksi, dan jiwa akan akrab dengan jiwa-jiwa yang sejenis yang memiliki kecenderungan, memiliki keinginan, memiliki cita-cita atau lebih dalam lagi ideologi dan keyakinan yang sama, atau bahkan sekedar kepentingan yang sama. Pada kenyataannya ada sebagian yang salah dalam maknai persatuan. Ada yang menjadikan persatuan sebagai hal yang mutlak, menjadi ukuran sebuah kebenaran. Yang terpenting bagi mereka adalah persatuan tanpa peduli apakah persatuan itu dalam kebaikan ataukah persatuan tersebut dalam rangka sebuah keburukan. Maka tak jarang dengan alasan demi persatuan, nilai-nilai kebenaran pun disisihkan. Yang demikian jelas adalah persatuan yang batil. Bahkan jika kebenaran diukur semata-mata dengan jumlah mayoritas, maka akan rusaklah timbangan kebenaran dan timbangan keadilan. Sebab kebanyakan manusia justru condong kepada keburukan dan kezaliman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 116 yang berbunyi, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjelaskan ayat
Syekh As-Sa'di berkata, ayat ini adalah dalil bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan banyaknya orang yang menganutnya, sebagaimana sebaliknya sedikitnya manusia yang menempuh suatu jalan tidak menjadi sebuah ukuran bahwa mereka salah. Bahkan yang sering terjadi adalah sebaliknya, karena para pemegang kebenaran adalah para minoritas, namun mereka lebih mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar perolehan pahalanya. Oleh sebab itu, kebenaran dan kebatilan harus diukur dengan kebenaran jalan yang ditempuh. Kaum Nabi Nuh bersepakat untuk menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Tidak ada yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya segelintir orang dari kaum-kaumnya tersebut. Namun demikian, Nabi Nuh dan pengikutnya, merekalah yang tetap dinyatakan sebagai pihak yang benar, sementara kaumnya yang mayoritas sebagai kumpulan orang-orang yang ingkar, sesat dan akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kesesatan-kesesatan mereka. Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Hud ayat 36 yang artinya, dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang-orang yang benar atau beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih tentang apa yang mereka perbuat. Kemudian kaum Nabi Lut bersatu dalam kebatilan dan kekejian, melegalkan perbuatan asusila yaitu homoseksual, lalu memandang Lut sebagai manusia yang sok suci. Karena menyelisihi mayoritas, hampir saja mereka mengusir Nabi ataupun membunuhnya. Namun demikian, persatuan mereka dalam kebatilan atau tidak menjadikan mereka berada di pihak yang benar. Mereka tetaplah menjadi sekumpulan manusia yang bersatu dalam kebatilan, hingga akhirnya negeri mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman atas pembangkangan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 82 tentang penentangan kaum Nabi Lut yang berbunyi, wa ma kana jawaba qaumihi illa anqalu akhrijuhum man karbatikum innahum unasu yutahharun. Dan jawaban kaumnya yang tidak lain hanyalah berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Demikian pula terhadap penduduk Mesir dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mayoritas mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa dan pengikutnya menjadi minoritas di tengah mayoritas manusia yang kafir di bawah kekuasaan rezim yang zalim. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Yunus ayat 100, dalam surat Yunus ayat 83 yang berbunyi, fama amana li Musa illa zuriyatun man qaumihi ala khaufim mam fir'auna wa malaihun an yuqtinuhum. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwasanya Fir'aun dan para pemuka atau kaumnya akan menyiksa mereka. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Pada awalnya mayoritas penduduk Mekah menolak dan menentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan para sahabat menghadapi berbagai tekanan, menghadapi berbagai penentangan, bahkan menghadapi berbagai pengusiran, penyiksaan dan upaya pembunuhan. Namun kebenaran tetaplah sebagai kebenaran meskipun itu sedikit terusir dan tersisih. Sebaliknya, kebatilan tetaplah kebatilan meskipun menjadi mayoritas dan berkuasa. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persatuan yang sesungguhnya adalah bersatu dalam kebaikan. Ikatannya adalah kebenaran. Parameternya adalah keselarasan dengan petunjuk Al-Quran dan petunjuk Sunnah. Inilah persatuan yang diupayakan dan dirawat agar selalu terjaga hal-hal yang merusaknya. Inilah persatuan-persatuan di dalam Islam, persatuan dalam ikatan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Inilah sebuah persatuan yang terpuji, yaitu persatuan memegang tali agama Allah.
tidak berselisih dan bercerai-berai karena masalah yang bukan merupakan prinsip-prinsip agama atau karena masalah dunia, sebab tidaklah patut mengorbankan kesatuan dalam kebenaran untuk kepentingan sesaat. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika prinsipnya adalah tetap bersama selagi dalam kebaikan, maka umat akan terhindar dari selisih dan perpecahan yang tidak perlu. Di antara hal-hal yang perlu diwaspadai agar kesatuan umat tetaplah terjaga dan bisa terhindar dari perusak persatuan umat. Yang pertama yaitu kebodohan. Kejahilian berarti ketiadaan ilmu. Ketiadaan ilmu adalah kegelapan jika orang-orang yang tidak berilmu berbicara tentang masalah keumatan, maka yang terjadi adalah keributan, yang terjadi adalah sebuah kekacauan. Apalagi dalam masalah terkait dengan urusan keyakinan, dengan nilai-nilai yang sakral, sangat mudah menyulut pertikaian jika yang membicarakannya adalah orang-orang yang bodoh. Kemudian yang kedua yaitu hawa nafsu. Ini adalah perusak yang kedua, nafsu kepentingan pribadi, harta, pangkat, jabatan, popularitas dan kepentingan golongan adalah termasuk perusak persatuan umat. Ketika hawa nafsu sudah dikedepankan, maka ikatan kesatuan umat sangat rentan terurai, bahkan sangat rentan untuk terputus. Persaudaraan menjadi barang langka yang sulit ditemui dalam kehidupan. Masing-masing akan mencari pendukung dan pengikut untuk menjadi pembela nafsu dan kepentingan pribadi. Pada akhirnya yang menjadi korban adalah umat. Kemudian yang ketiga, fanatik jahiliyah atau fanatisme jahiliyah. Fanatisme jahiliyah adalah sikap fanatik terhadap suatu suku, sikap fanatik terhadap suatu bangsa, suatu kelompok atau pemahaman tertentu, lalu menjadikan semua itu sebagai pijakan persaudaraan dan pijakan permusuhan. Sikap fanatik adalah sebuah buah dari cara berpikir yang picik dan sempit. Dalam konteks Islam sebagai sebuah ajaran dan nilai, maka Islamlah yang dijadikan pijakan persaudaraan dan pijakan permusuhan. Dalam konteks kaum muslimin sebagai umat, maka semua umat Islam dengan berbagai latar belakang adalah saudara yang berhak atas hak persaudaraan dengan berbagai tingkatannya. Kemudian apabila persaudaraan dibangun berdasarkan selain Islam, maka ancaman perpecahan adalah niscaya. Jabir bin Abdullah memuturkan sebuah kejadian pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 3518. Suatu ketika kami dalam perjalanan perang bersama Rasulullah, kemudian terjadi insiden seorang muhajirin memukul seorang ansor. Orang Ansor itu lalu berseru, "Wahai orang-orang Ansor, kemarilah." Kemudian orang Muhajirin juga berseru memanggil kawan-kawannya, "Wahai kaum Muhajirin, kemarilah." Mereka kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, seorang Ansor dipukul oleh seorang Muhajirin." Rasulullah pun berkata, "Tinggalkanlah seruan jahiliyah semacam itu. Ia adalah bangkai yang sangat busuk." Dalam konteks pemahaman fikih misalnya, bisa saja berubah menjadi fanatisme ketika persoalan furu' fikih yang masih dalam ranah ijtihad ulama lantas dijadikan sebagai landasan sebuah persaudaraan, landasan sebuah permusuhan terhadap sesama muslim, menganggap bahwa pandangan seorang guru, menganggap bahwa pandangan seorang syekh atau ustadznya yang paling benar, yang menyelisihinya lalu diasosiasikan sebagai pihak yang salah dan pihak yang sesat, kemudian membuahkan permusuhan dan membuahkan sebuah perpecahan. Maka membuang fanatisme kepada pribadi, ijtihad ulama ataupun kelompok dan golongan adalah cara untuk merekatkan persaudaraan dan meminimalisir perpecahan dan perselisihan. Demikianlah khutbah yang bisa saya sampaikan pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat sekalian, wabil khusus untuk diri khotib sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah walakum walisairil muslimin min kulli zambi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la nabiyya ba'da.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.